soraklah, haleluya, hey, soraklah, haleluya, haleluya. Puji syukur bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Tangannya mana saudara? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Mari tangan yang kita angkat. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, hey, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi saudara, haleluya, haleluya, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, hey, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa, kita akan merasa bahwa kita menang, kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, hey, glory, hey, hey, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, hey, glory, hey, hey, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita berbahagia, kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, hey, glory, hey, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Tepuk tangan setelah kita hidup. Saudara-saudara, Yesus mau lahir di dunia untuk menebus dosa kita. Dia mau rela menderita untuk kita semua. Dia mau rela sakit untuk kita semua. Oleh karena itu, karena Dia
Dia lahir untuk kita, Dia hidup buat kita, dan Dia mati buat kita. Dan kemudian Dia bangkit buat kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itulah firman Allah, itulah firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Dia menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah, yang itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Yesus, itulah firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, dan menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Saudara yakin Tuhan Yesus penebus kita? Tuhan Yesus penyelamat kita? Amin saudara. Mari kita mengucapkan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Jangan kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan bergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa turun dalam namanya. Luar biasa, berkuasa mulia. Yesus ada di atas segala
Mari kita menyebut sekali. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa. Amin saudara. Tepuk tangan mana kita hidup. Mari kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Sudah saatnya kita menerima makanan rohani yang lebih lagi untuk kita bisa buat pedoman dalam hidup kita. Saat masuk ke hadirat-Mu, kami membawa persembahan kudus buat Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
kuasa darahmu, kata tebus dosaku, ketulusanmu melingkupiku. Dengan seluruh hati saudara, pada kuasa darah Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, berikan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Kata hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali lagi saudara, dengan sungguh-sungguh hati, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kuasa darahmu, kata tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya, oleh kuasa darahmu, kata dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur dikala seperti itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah hadir. Oleh kuasa Tuhan, Engkau pulihkan kami. Oleh kuasa Tuhan, pengampunanmu atas kami sempurna, perbuatanmu atas kami sempurna. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan. Biarlah didikan-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti sepenuhnya. Maka biarlah hikmat-Mu menyertai kami. Tuntun kami ya Tuhan dalam kebenaran, supaya hidup kami dalam perkenanan Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran. Hamba-Mu menyerahkan otoritas pemberitaan firman ke dalam kuasa Roh Kudus yang boleh berbicara lebih keras dalam batin setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Wah, Pak Bambang sudah sehat, bagus. Luar biasa ya, puji Tuhan. Semuanya sehat, amin. Nanti kita berdoa ya, Ibu Gembala sedang sakit juga. Ada beberapa jemaat yang sakit. Baik, pelajaran yang kedua dari bulan ini, Tetelestai. Tetelestai itu ya selesai sempurna. Jadi begini, kalau seniman membuat sebuah karya, maka ketika selesai akan mengatakan Tetelestai. Artinya selesai, tidak bisa dibuat lebih baik lagi. Ya inilah yang terbaik. Ini sudah selesai. Tetelestai ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika sebelum beliau menghembuskan nafas, mati di atas kayu salib. Tetelestai, semua selesai sempurna. Seperti seorang seniman. Seorang seniman itu tidak bisa dibatasi waktunya dalam pembuatan mahakarya. Ya, kalau dibatasi waktunya dengan untuk menghasilkan mahakarya, biasanya hasilnya tidak maksimal. Memang karya seni itu bisa dihasilkan dalam tempo yang sangat singkat, hitungan menit. Ya, bisa jadi kayak lagu diciptakan dengan inspirasi, jadi. Tapi ada juga karya-karya seni yang membutuhkan bahkan sampai beberapa generasi. Tidak bisa selesai dalam tempo sehari, 2 hari, setahun, bahkan sampai ratusan tahun, bahkan sampai 3 keturunan. Misalkan kalau kita tahu lukisan di Vatikan itu butuh ratusan tahun.
baru selesai. Ya, setiap seniman yang menyatakan selesai, maka dia berkatakan tetelestai. Artinya selesai, sempurna. Nah, kita ini ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, dia mengatakan baik. Sungguh amat baik. Kemudian rusak. Bagaimana yang rusak ini diperbaiki? Kita tahu bahwa kita ini adalah tanah liat, Tuhan adalah penjunan. Kita ini buatan tangan, handmade Tuhan, bukan pabrikan. Oleh sebab itu kita ini karya seni Tuhan. Nah, kalau saudara lihat keramik, kalau sudah pecah, rusak, bagaimana memperbaikinya? Tidak ada cara untuk memperbaiki selain dihancurkan. Manusia seharusnya memang dihancurkan karena dosa, dia harus binasa. Tetapi inilah yang dapat kita tunjukkan bahwa Allah kita Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih. Dia percaya bahwa kita bisa diperbaiki. Dengan apa? Pengorbanannya. Maka kita disebut sebagai ciptaan baru. Itu kuasa Tuhan. Kita tidak hasil renovasi, tapi kita hasil rombakan seluruh menjadi ciptaan yang baru. Oleh apa? Kuasa darah anak domba. Oleh sebab itu semua harus sempurna. Pengorbanannya harus sempurna. Karya-karya Tuhan harus sempurna. Sesuai dengan kitab suci. Harus semua digenapi seluruhnya dalam nubuatan. Tidak boleh satu pun lewat. Baru bisa dikatakan tetelestai. Semuanya selesai sempurna. Oleh sebab itu kita mau belajar tentang hal ini. Pagi kita sudah belajar tentang makna kata sebelum tetelestai, yaitu aku haus. Sekarang kita belajar tentang kata sudah selesai. Ya, firman Tuhan menulis di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 hingga ayat yang 30. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Di atas kayu salib semuanya dianggap selesai oleh Sang Pencipta. Dia mengatakan tetelestai. Ya, nah saudara sekalian, kata sudah selesai ini menunjukkan bahwa penderitaan Kristus secara aktif untuk memikul dosa seluruh umat manusia sudah selesai. Oleh sebab itu Yesus bangkit. Yesus bangkit kenapa? Karena semua dosa sudah dibereskan. Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia. Kalau masih ada setitik dosa saja, maka dia tidak bisa bangkit. Ingat bahwa upah dosa adalah maut. Dan Tuhan Allah tidak peduli itu dosa kecil atau dosa besar. Sepanjang ada dosa, tidak ada satupun orang yang layak naik ke surga. Pola keagamaan dunia mengajarkan tentang api penyucian, tentang perjalanan
alam gaib, ada perjalanan alam baka sebelumnya, 49 hari masih di dunia dan lain sebagainya. Terlalu banyak sekali mitos-mitos, terlalu banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi yang kita tahu satu hal, bahwa dosa sudah dibereskan di bawah kaki Tuhan. Maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, maka tidak perlu melalui proses-proses panjang setelah mati, dan itu tidak memungkinkan untuk dapat membayar walaupun hanya setitik dosa supaya bisa naik ke surga. Apalagi kalau hitungan timbang-timbangan, manakah yang lebih berat kebaikan atau manakah yang lebih berat kemungkaran atau sesuatu yang buruk, siapa yang mau menghitung? Itu sangat tidak mungkin. Karena itu ketika semua sudah dibereskan, Yesus bangkit. Dan kebangkitannya adalah yang awal. Dan kebangkitannya adalah bukti bahwa manusia seperti kita pun bisa dibangkitkan oleh kebangkitannya. Maka keselamatan di dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Karena dia menghapus dosa kita, dari dosa asal Adam dan Hawa, dosa masa lalu perbuatan kita, dosa yang mencakup apa yang kita lakukan sekarang, dan dosa yang akan datang. Semua diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Oleh sebab itu dia mengatakan sudah selesai. Dan itulah jaminan orang percaya. Kenapa? Karena orang yang percaya tidak boleh ada setitik pun keraguan. Kalau ada setitik keraguan tentang sebuah keselamatan, pada dasarnya dia tidak beriman atau kurang beriman. Ketika dinyatakan nanti waktu masuk dalam alam kubur, maka dinyatakan akan ada proses-proses lebih dulu, maka ada kemungkinan tidak sampai di sana. Ketika ada kemungkinan tidak sampai di sana, maka keselamatan diragukan. Oleh sebab itu keselamatan di dalam Tuhan itu sebuah kepastian. Sampai di sini saudara memahami tentang bagaimana Tuhan menyelesaikan semuanya. Dia harus selesaikan semuanya, maka dia bisa dibangkitkan. Dia bisa bangkit karena semua sudah selesai. Tetapi itu jalur yang panjang. Salah satunya di mana Yesus harus merasakan derita yang luar biasa. Ya, derita Yesus harus mencakup seluruh derita manusia oleh sebab dosa. Dia mengambil semua fakta tentang penderitaan di dalam dunia ini, supaya itu mencakup semua penderitaan yang harus dialami oleh umat manusia. Saudara sekalian, salah satu derita yang pasti adalah haus. Maka dia katakan, aku haus. Yesus sangat kehausan. Ini ironi karena dia adalah sumber air hidup. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Bagaimana sumber air hidup bisa menjadi dehidrasi? Betapa kering diambil semuanya. Sumbernya diambil semuanya dari Yesus. Supaya seluruhnya pun untuk manusia. Secara manusiawi itu menunjukkan bahwa Yesus memang 100% ketika dia merasakan seluruh hukuman, seluruh dera, seluruh cambukan, seluruh pukulan. Dia dalam konteks manusianya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Dia menanggalkan kealahannya. Dia menanggung seperti manusia. Maka dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia diadili dengan semena-mena. Dia merasakan cambukan, pukulan yang tidak manusiawi. Dia harus mengalami itu semua supaya apa? Sempurna
semua yang ditanggung bagi kita. Kesempurnaan apa yang dirasakannya sampai pada puncaknya sumber air hidupnya kering. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ini luar biasa. Secara manusiawi, rentang waktunya cukup panjang, dia tidak mungkin dikasih minum-minum. Memang waktu ditangkap sampai diadili, kemudian mengalami pukulan, harus memikul salib dan lain sebagainya, pasti secara tubuh akan kehabisan air, saudara. Ya, karena itu hal ini harus menggenapi firman Tuhan seperti tertulis di dalam Mazmur, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut ku letakkan aku. Tuhan menggenapi semuanya. Saudara pernah pasti mendengar Lazarus dan orang kaya. Orang kaya masuk ke dalam api dan dia merasa apa? Kehausan. Minta Lazarus mencucukkan air ke dalam jarinya, taruh pada lidah orang kaya itu. Itulah situasi yang terjadi di dalam neraka. Tuhan menggambarkan kepada kita betapa penderitaan neraka pun Tuhan tanggung sekalipun masih ada di dalam dunia. Penggenapan seluruh penderitaan Tuhan tanggung supaya kita tidak perlu menanggung penderitaan lagi dalam neraka. Itu semua supaya apa? Supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Semuanya harus genap, artinya semuanya, seluruhnya sempurna. Semuanya, dia harus menanggung itu bagi kita sekalian yang hidup, yang percaya kepada Tuhan. Sedemikianlah dia baru berkata, selesai. Sudah selesai, cukup semua penderitaan ini. Nah, kita mau belajar. Yesus tahu bahwa yang pertama bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Baru dia minum. Saudara, anggur asam itu seperti anestesi zaman itu. Jadi anggur asam itu untuk menghilangkan sedikit rasa sakit. Tetapi ingat, Yesus tidak terima ketika jatuh diberikan air oleh wanita. Lalu yang kedua, dia juga pernah diberikan anggur asam yang sama. Ketika sebelum disalib dia tolak. Tapi di akhirnya dia berkata, aku harus dan menerima. Kenapa? Karena lidahnya menempel pada langit-langit. Dia menerima itu supaya apa? Supaya dibasahinya sedikit hanya untuk berkata, sudah selesai. Tetelestai. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dia tidak mengurangkan sedikit pun rasa sakit itu. Tanggungan penderitaan itu tidak dikurangkan sedikit pun. Dia menanggung semuanya. Supaya apa? Supaya dia menggenapi seluruh yang ada di kitab suci. Dia melakukan itu setelah tahu apa? Setelah semuanya selesai. Setelah segala sesuatunya berakhir. Baru dia mengerjakan itu. Dia menerima itu. Hanya untuk sekedar mengatakan sudah selesai. Tidak ada kata-kata lain. Dia menyerahkan nyawanya. Dia tahan kesedihan. Dia tahan penderitaan sedemikian rupa. Baru selesai. Saudara, belajar tentang tetelestai. Ada banyak orang tidak bisa tahan derita. Tidak bisa tahan dengan tantangan. Tidak mau tahan dengan
kesulitan, tidak mau tahan dengan kesukaran. Inginnya lari terus. Akhirnya apa? Pekerjaan tidak pernah selesai. Baru belajar sebentar, sudah tidak tahan. Pergi lihat drakoran. Baru baca sebentar, pergi lihat YouTubean. Sebentar lagi belum sampai satu kalimat, sudah membaca Facebookan. Lalu mengharapkan nilai baik, nilai A. Ngimpi. Nggak mungkin. Kerja. Pagi datang telat. Jam 10 baca koran. Koran elektronik sama sekarang. Ya kan? Jam 11 baru mulai. Itu pun masih ngopi. Jam setengah 12 siap-siap makan siang. Pulang jam 2. Jam 2, jam 3, oh ya ada 1-2 tamu yang masih bertahan dilayani. Jam 4, wis mulai kongko-kongko, siap-siap wedangan, pulang. Nah kapan kerjaan beres? Enggak tahan. Tahanlah. Untuk sebuah kesuksesan memang perlu kemauan keras untuk menahan diri. No pain, no gain. Tahu-tahu saudara ya? Tidak ada penderitaan, tidak ada penghargaan. Kalau kamu mau selesai pekerjaan dengan baik, kamu bisa mengatakan tetelestai sama pendidikanmu, tetelestai sama bisnismu, tetelestai sama. Contoh teladan Yesus, tahan derita, tahan diri, jangan keluar, jangan pergi. Tantangan adalah bagian di mana kita bisa mengalahkan, bukan melarikan diri. Amin saudara. Sampai semuanya genap, semuanya sempurna, baru bisa kita mengatakan selesai. Ini penting untuk kita pahami. Ada banyak orang tidak memahami, tapi pengen semuanya menghasilkan yang terbaik bagi kita. Tapi tidak mau upaya, tidak mau usaha, tidak mau tahan diri. Yang ngimpi saudara. Ngimpi itu. Jadi kalau kamu mau tetelestai dengan hidupmu, tahan. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Kehidupan rohani yang baik pasti butuh yang namanya penyangkalan diri. Tak mungkin enggak. Ketika kita berdoa, daya tahan kita seberapa lama, itu akan membuktikan apakah kita ini benar-benar berdoa atau sekedar mengeningkan cipta. Saya ragu cuma mengeningkan cipta, doa makan, amin. Loh kok wis bar? Itu tuh lah. Oh, pos yang didoakan. Kadang saya kaget. Ya, doa malam, doa pagi. Berapa tahan kita bisa bertahan dulu? Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, seberapa tahan kita di sana? Coba pertimbangkan. Kalau kita ingin memahami firman Tuhan, tetapi jarang membaca firman Tuhan, ya diragukan. Ketika kita beribadah seperti ini, saya puji Tuhan, ini muda-muda semua. Ya kan, Pak Bambang aja yang jiwa muda dengan saya ya Pak ya. Ya haleluya lah, ya kan. Saudara sekalian, sungguh-sungguhkah kita beribadah di hadapan Tuhan? Saudara tahu bahwa setiap sikap antusias ibadah itu ada 600 sikap tubuh dalam beribadah. 600 sikap tubuh. Sikap antusiasme dalam diri beribadah itu akan ditunjukkan dengan fungsi tubuh. Saudara tahu kenapa kita kemudian tiba-tiba bangkit berdiri? Bangkit berdiri adalah bentuk dari penghormatan kita kepada Tuhan. Itu simpel kok. Kalau ada orang datang yang kita hormati, kan kita berdiri. Itu sikap Tuhan. Nah itu dikerjakan dengan kesadaran. Bukan karena suruhan, sadar aja berdiri.
Oh, saya menghormati Tuhan. Kenapa kita tepuk tangan? Karena itu sikap kagum. Lihat kalau ada orang mendapat penghargaan, kita ikut tepuk tangan. Tepuk tangan yang benar. Kalau kecepatan namanya ngeplok doro. Tepuk tangannya. Ya, tepuk tangan. Bentuk kita mengagumi. Kenapa kita mengangkat tangan? Ada berbagai macam angkatan. Ini penyerahan, ini pengagungan. Nah, angkat aja tahu, nggak apa-apa lah. Ya, penyerahan, ini pengagungan. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Itu ada makna dan artinya. Ada orang yang berlutut. Berlutut ini penyerahan. Ini permohonan. Ada ini penyembahan. Lakukanlah dengan kesadaran penuh. Dengan pengertian. Maka hasilnya akan maksimal. Hasilnya maksimal. Karena ini saya lakukan dengan hati yang sungguh. Tetapi kalau misalkan ada rasa malu. Saya malu berlutut . Alah, itu belum apa-apa, belum sampai sependeritaan Yesus. Masa hanya perkara berlutut sama malu. Loh, kalau berlutut itu karena kita ingin meminta loh. Ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Maka saya berlutut, sungguh-sungguh. Saya mengharapkan seperti berhadapan dengan raja. Saya minta berlutut saya. Dilakukan dengan kesadaran. Ini bukan sekedar tindakan-tindakan liturgis, enggak. Itu ada proses makna. Setiap orang bisa beda-beda. Mungkin dengan lagu yang sama tapi setiap orang beda-beda. Bagaimana dengan yang di rumah? Mari beribadahlah dengan sungguh-sungguh juga. Ada saatnya kita bangkit berdiri karena kita menghormati Tuhan, bangkitlah berdiri. Angkat tangan ketika kita merasa itu sebagai bentuk pengagungan. Bertepuk tanganlah karena kita merasa kagum dengan kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, lakukanlah itu. Karena itu tidak seberapa dibandingkan penderitaan Yesus. Supaya ibadahmu benar-benar maksimal. Amin saudara. Ibadahmu benar-benar maksimal. Bukan sekedar mengikuti sebuah ibadah. Tapi saya terlibat dalam ibadah. Loh, saya bukan pemain musik, saya bukan WL, saya bukan. Jemaat pun ada tanggung jawabnya. Ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena setiap ibadah adalah bagian pribadi kita dengan Tuhan. Nggak ada hubungannya sama kiri kanan. Keselamatan juga nggak bisa nunut. Keselamatan harus pribadi lepas pribadi. Amin saudara. Tahan diri betul, ketahuilah. Di sana kita bisa berkata tetelestai. Oh, ibadahku selesai sempurna. Bagaimana dengan kehidupan pribadimu? Apakah kehidupan pribadimu bisa engkau mengatakan tetelestai sekarang? Oh, saya sudah selesai dengan dosa. Saya tidak berdosa lagi. Saya sudah selesai dengan cobaan yang ini. Saya sudah selesai dengan masa-masa lalu kepahitan saya sama sakit hati saya. Sudahkah kita bisa berkata tetelestai dengan hal semacam itu? Selesai sempurna. Mari bereskan itu di hadapan Tuhan. Tuhan sayang sama kamu sampai darah penghabisan. Karena itu ketika ditombak yang keluar adalah air. Terakhir dihabiskan sumber air itu bagi manusia, bagi kita. Sumber kehidupan, tidak ada satupun orang yang tidak bisa hidup atau tidak ada satupun orang yang dapat hidup tanpa air.
dan Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Itu menggenapi seluruh firman Tuhan. Saya terima kasih kemarin ke NTT didukung, didoakan dan sebagainya. Saya cerita hari pertama, sana tuh panasnya minta ampun. Lupa beli minum. Cuman dapat aqua hotel hari pertama. Begini nih. Sekali minum habis. Tidak bertahan lama, belum sampai jam 12. Itu sudah gliyeng, saudara. Pusing. Sudah rasanya merangas, badan panas semua. Tuhan menderita sampai jam 12. Jam 3 gelap. Menahan haus seperti itu. Supaya kita tidak perlu lagi kehausan secara rohani. Oleh sebab itu saudara sekalian, hargai betul penderitaan Tuhan. Contoh baik-baik bagaimana dia tahan dalam semua itu. Bertahan dalam semua itu. Amin saudara. Saya bersyukur punya orang tua ya. Orang tua saya bertahan dalam segala penderitaan. Ya Pak Gunadi tahu karena dia adik saya. Tinggal di tempat ini. Situasinya mengerikan pada waktu itu. Sebenarnya kalau zaman-zaman sekarang saya bersyukur mama saya lah lebih suka. Dia bisa bilang loh, aku cerai wae lah. Napa aku rak tahan karo kowe? Bisa dong. Papa banyak pergi, di rumah ditinggal tidak ada uang, mama yang kerja. Bisa enggak itu? Tapi kalau itu terjadi, saya kehilangan kekaguman terhadap orang tua. Mama saya sampai setia sampai akhir. Saya mengatakan saudara, tahan dirimu. Mungkin ada orang tua yang tidak seperti orang tua kami. Tetapi tahan untuk dirimu. Kamu tidak bisa sakit hati sama yang lain. Tapi kamu bisa mengubah dari dirimu sendiri. Tahan. Dalam keluarga, tahan. Karena itu bagian yang prinsip. Tidak boleh. Apa yang sudah disatukan Tuhan diceraikan oleh manusia. Amin. Hanya satu yang bisa engkau lakukan. Tahan. Bertahan. Apapun yang terjadi, bertahan. Saya juga pernah mengalami masa-masa yang sukar dalam keluarga. Saya cuma tahu satu hal, bertahan. Dalam penderitaan, bertahan. Terkadang tidak bisa move lebih banyak, tapi saya bisa bertahan di posisi yang sama. Amin saudara. Kita masuk kesimpulan. Ya, yang pertama kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita setitik saja ada ketidakpercayaan, keselamatan diragukan bukan karena perbuatan Tuhan, tapi karena kita yang tidak percaya. Inilah prinsip yang berbeda dengan agama yang lain. Agama yang lain masih berupaya walaupun sudah mati, harus berupaya untuk bisa masuk surga. Maka imannya dari sejak awal sudah diragukan. Tetapi di kekristenan bukan perkara Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan semuanya. Tetapi perkara kita, apakah kita percaya sepenuhnya. Saya lebih ambil cara yang paling mudah, yang paling pasti. Saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, teladani Yesus yang dalam keadaan sangat menderita sekalipun tetap saja mengusahakan nama Tuhan dimuliakan. Dia menggenapi seluruh perintah Allah. Demikian juga hidup kita. Kita harus bisa memuliakan nama Tuhan dari apa yang kita ada. Walaupun itu kita harus menanggung derita. Harus kita mengadumi tantangan. Apa yang kita alami tidak seperti Yesus alami. Terlalu sedikit. Jadi kita pasti bisa bertahan. Lalu yang kedua, banyak orang yang bisa percaya kepada Yesus dan diselamatkan melalui apa yang kita kerjakan. Apa yang kita hasilkan. Apa yang kita perbuat. Apa yang bisa
kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, banyak orang percaya kepada Tuhan dari cara perilaku kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Mari kita tutup dalam